Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 19 Rajab 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara ngaji Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, serta para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tema kita hari ini adalah Asmaul Husna, jelas atau samar-samar. Kenapa? Asmaul Husna, jelas atau samar-samar. Samar-samar itu kenapa? Samar-samar nggih boten patosah jelas. Asmaul Husna itu jelas atau samar-samar. Kita hidup di dunia ini pasti punya kebutuhan. Punya apa? Kebutuhan. Dan kebutuhan itu bertingkat-tingkat. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Ada yang kebutuhan pokok dan ada yang kebutuhan sampingan. Dan dari yang primer itu pun ada yang amat sangat primer sekali, ada yang primer banget, ada yang sekedar primer. Jadi kita di dunia ini punya kebutuhan, ada yang primer, ada yang sekunder. Dan yang primer ini pun nanti masih bertingkat-tingkat lagi. Ada yang paling primer banget, yang paling dhuwur, ada yang mandan, ada yang primer biasa. Walaupun kita ini hidup di zaman kadang-kadang orang ini yang primer malah dianggap sekunder, yang sekunder malah dianggap primer, yang pokok malah dianggap sampingan, yang sampingan malah dianggap pokok. Contohnya apa? Contohnya HP. Contohnya HP. Ini primer napa sekunder? Sekunder napa primer? Sekunder. Ini kan kebutuhan sampingan. Tapi sekarang dianggap primer. Buktinya HP ini nggak bisa lepas. Orang bisa adoh. Karepe nempel terus. Jane sing nempel utuh HP nek wonge jane. Jan HP ini bisa ngomong ya bosen deh. Ya. Dimeki boy. Ya. Ini sekunder dijadikan apa? Primer. Sebaliknya sekarang ada kebutuhan primer dijadikan sekunder. Napa? Ngaji. Ngaji niku primer napa sekunder? Primer. Tapi sekarang dijadikan sekunder. Malah sekunder banget. Ya.
Babar blas ana wong ora gelem ngaji. Padahal ngaji itu kebutuhan primer. Ini realita, ini kenyataan. Ya. Kembali kepada masalah kebutuhan primer tadi. Primer ini kan ada yang primer banget, ada yang primer, ada yang setengah primer. Contoh misalnya, kebutuhan primer manusia di dunia ini, contoh ada makan, itu primer nggih. Minum itu primer. Apalagi udara itu primer. Tiga-tiganya ini sama-sama primer. Udara ya primer, makan ya primer, minum ya primer. Makanan primer, minuman juga primer. Tapi kan antara tiga kebutuhan primer ini ada yang paling primer di antara yang primer. Dari tiga ini mana yang paling primer? Udara. Dibandingkan makan, jelas lebih primer udara. Dibandingkan minum, jelas lebih primer udara. Karena kita masih bisa hidup tanpa makan berapa hari? Berapa hari? Ya, jenengan puasa biasanya berapa hari? Ya, dari pagi sampai sore, sampai maghrib, kita bisa nggak makan dan tetap hidup. Tapi kalau misalnya jenengan tidak bernafas dari pagi sampai sore, pripun? Ya ora usah ngenteni nganti sore. Enggak usah nunggu sampai sore, baru berapa menit sudah rahimahullah. Ya, sudah meninggal dunia. Berarti kan udara ini lebih primer daripada air walaupun sama-sama primer. Tapi jamaah yang kami hormati, ternyata ada, sebelum kita bahas itu, Allah subhanahu wa ta'ala sayang sama kita, sama manusia. Semakin primer suatu kebutuhan, maka cara untuk mendapatkannya semakin mudah. Saya ulangi, semakin primer suatu kebutuhan, cara untuk mendapatkannya semakin mudah. Ini kasih sayang Allah buat kita. Coba diulangnya apa tadi? Semakin primer suatu kebutuhan, maka cara untuk mendapatkannya semakin mudah. Mari kita buktikan. Urutannya udara, terus air, terus makanan. Perhatikan baik-baik. Dari tiga yang primer ini, sing paling gampang untuk kita dapatkan yang mana? Udara. Kenapa udara paling mudah? Karena udara kebutuhan paling primer. Sehingga dimanapun, kapanpun, mudah sekali kita untuk mendapatkan udara. Di rumah ada, di masjid ada, keluar rumah apalagi, di sawah ada, di pasar ada. Berbeda dengan air. Air ini walaupun kebutuhan primer, tapi lebih mudah mendapatkan udara dibandingkan air. Contohnya sekarang, di hadapan saya ada air. Di hadapan jenengan, tidak ada. Ya. Yang lebih di bawahnya lagi adalah makanan. Nengarep kurang apa panganan. Di hadapan jenengan juga tidak ada. Berbeda dengan udara. Saking sayangnya Allah kepada kita, semakin primer suatu kebutuhan, maka akan semakin mudah untuk mendapatkannya. Nah, ternyata masih ada kebutuhan manusia yang lebih primer daripada udara. Menurut kita kan tadi udara wis paling primer. Ternyata ada yang lebih primer dari udara. Apa itu? Kebutuhan manusia untuk mengenal Allah. Apa? Kebutuhan manusia untuk mengenal Allah. Kita manusia ini, salah satu kebutuhan primernya adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah. Ini primer super
paling primer dalam kehidupan kita. Kenapa mengenal Allah itu paling primer? Karena kita diciptakan di muka bumi, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat napa? Az-Zariyat. Allah berfirman, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tujuan utama kita di muka bumi untuk ibadah. Ibadahnya kepada sinten? Allah. Lah bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak kenal? Ya. Nuwun sewu jenengan mau nikah apa mau asal ketemu orang nyawang, orang deleng, ujuk-ujuk nikah, mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Oh, ini pasangan hidup mau bersama-sama sekian tahun, masa enggak kenal ujuk-ujuk langsung nikah? Enggak mau. Padahal paling-paling kita sama istri kita kapan? Kapan? Sampai salah satu di antara kita mati. Ya. Walaupun kita dahulu pernah berikrar sehidup semati, jere sapa? Sehidup iya, mati dewek-dewek. Sendiri-sendiri gitu. Apa jenengan mau menemani istri jenengan di kuburan? Setelah istri jenengan mati, mau? Ya mau saat 5 menit. Bar gue bali golet mani. Berarti kan kebutuhan kita untuk bersama dengan istri kita ini enggak lama sebenarnya. Tapi kebutuhan kita untuk bersama Allah itu selama-lamanya. Bukan hanya di dunia, termasuk di akhirat. Kita ini butuh Allah. Sehingga kalau kita butuh Allah untuk kita ibadahi, kita harus kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mengenal Allah kebutuhan yang paling primer. Sekarang saya ingatkan yang tadi sudah saya sampaikan. Di antara bentuk kasih sayang Allah, semakin sesuatu kebutuhan menjadi primer, maka cara mendapatkannya semakin apa? Mudah. Mengenal Allah paling primer, berarti cara untuk mengenal Allah itu sangat mudah. Tanamkan itu di benak kita. Mengenal Allah caranya dimudahkan semudah-mudahnya oleh Allah. Ustaz, mengenal Allah bahasa Arabnya ma'rifat. Betul? Betul. Ma'rifatullah. Jerene wong makrifat kuwi angel Ustaz. Nah, gue jerene wong masalah. Ya. Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Mengenal Allah, jalan menuju ke sana itu dimudahkan semudah-mudahnya oleh Allah. Karena itu adalah kebutuhan apa? Primer, bahkan yang paling primer. Caranya bagaimana Ustaz? Sehingga kita bisa mengenal Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, caranya secara garis besar ada 2. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama lewat makhluk-makhluk ciptaan Allah. Lewat apa? Makhluk-makhluk ciptaan Allah. Yang kedua lewat ayat-ayat Allah. Termasuk hadis Nabi SAW. Ada berapa caranya? Ada 2. Lewat apa? Makhluk Allah. Yang kedua lewat ayat-ayat Allah. Lewat makhluk Allah, saya tanya, di mana kita bisa menemukan makhluk Allah? Di mana? Di mana-mana. Panjenengan baru buka pintu sudah ketemu makhluk Allah. Apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan, wedok, udan. Itu makhluk Allah itu bukan? Makhluk Allah. Bumi, gunung, sungai. Semua makhluk Allah ini membantu kita untuk bisa mengenalnya.
Bahkan tanpa kita keluar rumah pun di dalam rumah kita ada makhluk Allah. Siapa? Cecak, nyamuk, semut, istri, anak, apa maning? Awake dhewe kuwi lho. Kita ini makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah lewat makhluk-makhluknya? Ketika kita bertafakkur, ketika kita bertadabbur, merenungi makhluk-makhluk Allah yang besar-besar, yang unik-unik, yang indah-indah. Saat itu kita bisa subhanallah, alangkah maha kuasanya Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Lewat situ kita bisa mengenal Allah maha besar. Karena ciptaan Allah besar-besar. Kalau ciptaannya besar-besar, apalagi yang menciptakannya. Dari situ kita bisa mengenali kebesaran Allah. Lihat bunga yang begitu indah, lihat kupu-kupu yang begitu indah, lihat pemandangan yang begitu indah. Ini semua adalah ciptaan Allah. Seandainya ciptaan Allah saja begitu indahnya, apalagi yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mengenal Allah melalui apa? Makhluk-makhluknya. Mudah atau tidak? Mudah. Di mana-mana kita bisa ketemu. Di mana-mana kita bisa ketemu makhluk Allah. Cuman masalahnya ketika kita melihat makhluk Allah itu, kita mikir atau tidak, itu masalahnya. Kadang-kadang seperti yang saya sampaikan bolak-balik, kadang-kadang kita itu melek, napa? Walang. Melek, walang. Melek tapi orang melek. Si kepriwe Ustaz melek orang melek. Melihat akan tetapi tidak berpikir. Melihat tapi tidak merenung. Melihat hanya dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Inilah yang perlu kita perbaiki. Ini cara yang pertama mengenal Allah lewat apa? Makhluk-makhluknya. Yang kedua, lewat apa tadi? Ayat-ayatnya. Bagaimana Ustaz lewat ayat-ayatnya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala lewat ayat-ayat Al-Quran dan lewat hadis-hadis Nabi SAW, lewat ayat dan hadis, Allah kenalkan dirinya. Salah satu cara Allah untuk mengenalkan dirinya kepada kita lewat ayat-ayatnya. Bagaimana Ustaz? Di dalam ayat-ayat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia, takdir-takdir Allah Azza wa Jalla, perbuatan-perbuatan Allah yang Allah lakukan di alam semesta ini. Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran supaya kita pelajari agar kita tahu, oh ternyata Allah itu Ar-Rahman, oh ternyata Allah itu Ar-Rahim, ternyata Allah itu Al-Malik, ternyata Allah itu Al-Quddus, ternyata Allah itu Al-Aziz, ternyata Allah itu Al-Ghaffar, ternyata Allah itu At-Tawwab, Maha penerima taubat, Maha pengampun, Maha penyayang, Maha pengasih, Maha perkasa, Maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan sekali kita untuk mengenalinya, sebab seperti yang bolak-balik kita sampaikan, hampir di setiap halaman Al-Quran ada Asmaul Husna. 1, 2, bahkan bisa sampai 10 dalam satu halaman. Padahal Al-Quran ada berapa ratus halaman. Mestinya kalau kita sudah khatam bolak-balik, mestinya kita ini sudah kenal Allah. Tapi sayangnya banyak rata-rata dari kita membaca sekedar membaca tanpa merenungi apa yang dibaca. Makanya bolak-balik kita sampaikan, Al-Quran itu harusnya ditadabburi. Sedangkan alam semesta ini seharusnya
ditafakuri. Jadi wonten apa? Tadabbur, wonten apa? Tafakkur. Tadabbur itu objeknya ayat-ayat Allah. Sedangkan tafakkur itu objeknya adalah alam semesta. Ketika kita bertafakkur dan bertadabbur, tafakkur napa wau? Alam semesta. Tadabbur napa? Ayat-ayat Al-Quran. Saat itulah kita akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mengenal Allah itu mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Kalau mudah, kalau lewat ayat-ayat Allah, maka kita kaji Asmaul Husna yang ada di situ. Kalau lewat alam semesta, maka kita tafakuri ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Berarti makrifat itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Gampang bagi mereka yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggu terbitnya buku kami yang judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Sebuah studi mudah untuk menuju ma'rifatullah. Ya, jadi ma'rifatullah itu mudah. Ya. Tapi yang jadi masalah Ustaz, sekarang banyak orang itu mengesankan kuwi dalane angel. Hanya manusia-manusia spesial. Kayak kok lah orang mungkin kok. Keturunan apa sih? Keturunan kiai berong mesti bisa. Apa maning nun sewu keturunan? Apa? Ya, nun sewu nggih. Ya. Apalagi cuma kayak kamu orang biasa. Keturunan kiai aja belum tentu sampai makrifat. Kok kamu pengen dapat makrifat? Nah. Inilah salah satu yang menyebabkan kenapa yang aslinya mudah terus jadi terkesan susah. Maka judul kita malam hari ini Asmaul Husna jelas atau samar-samar. Nek jelas berarti gampang atau susah? Gampang. Nek samar-samar berarti susah. Menurut jenengan Asmaul Husna itu jelas atau samar-samar? Jelas. Berarti wis rampung pengajiannya. Ketemu jawabannya. Kan pertanyaan judulnya kan Asmaul Husna jelas atau samar-samar atau samar-samar. Pertanyaan kan, jenengan tadi jawab napa? Jelas. Ya wis berarti wis ketemu. Baik, kita baca dari kitab yang ada di hadapan kita, halaman 11 di tengah. Iqra. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن ناصر الجالل حفظه الله تعالى: هل نصوص أسماء الله الحسنى محكمة أو متشابهة؟ نصوص الأسماء الحسنى من النصوص المحكمة أيما إحكام، بل هي من أحكم المحكمات، فمعانيها واضحة حيث نفهم من اسم الرحمن غير ما نفهمه من اسم العزيز، وهكذا. وكذلك فإن من إحكام الأسماء الحسنى تضمنها صفات الكمال. تضمنها صحيح. وأنها ليست أعلاما مجردة، فنعلم أن اسم الله الحكيم متضمن الحكمة الكاملة، وأن اسم الله العزيز متضمن العزة الكاملة. Nah, ini judulnya Hal nususu asma'illahil husna muhkamatun aw mutasyabihah. Dalil-dalil yang isinya Asmaul Husna itu dalil yang jelas atau dalil yang samar-samar. Kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Karena ada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 7. Surat apa? Ali Imran ayat 7. Dalam surat Ali Imran ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi anzala alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Quran. Siapa yang menurunkan? Allah. Minhu ayatun muhkamatun. Sebagian ayat Al-Quran itu jelas. Kenapa? Sebagian jelas. Mudah
difahami. Hunna ummul kitab. Yang jelas-jelas ini, ayat-ayat yang jelas ialah pokoknya Al-Quran. Napa? Pokoknya Al-Quran. Berarti ini mayoritas. Ayat Al-Quran yang jelas itu mayoritas. Kemudian Allah sampaikan selanjutnya, wa ukharu mutasyabihat. Adapun sebagian dari ayat Al-Quran itu samar-samar. Samar-samar gue maksudnya ora patia jelas. Sehingga tidak sembarang orang bisa faham. Berarti berdasarkan surat napa mau? Ali Imran ayat 7, ayat Quran itu ada yang muhkam jelas. Ada yang mutasyabih, ada yang samar-samar. Yang lebih banyak yang mana? Yang jelas. Yang samar tidak banyak. Kira-kira Asmaul Husna itu masuk yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, yang jelas. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengenalnya. Sehingga nama-nama Allah di dalam Al-Quran itu jelas sejelas-jelasnya. Makanya di sini dikatakan nususul asma'il husna minan nususil muhkamati ayyama ihkam. Bal hiya min ahkamil muhkamat. Dalil-dalil yang berisikan asma'ul husna itu adalah termasuk dalil-dalil yang sangat jelas, bahkan paling jelas. Sehingga kita bisa membedakan ketika ketemu nama Allah As-Sami'. Nama As-Sami'? Maha mendengar. Al-Basir, Maha melihat. Jelas napa mboten? Jelas. Maha mendengar. Berarti Allah itu mendengar segala sesuatu. Maha melihat. Berarti Allah itu melihat segala sesuatu. Jelas sekali. Al-Alim, Maha mengetahui. Maha mengetahui berarti Allah itu mengetahui segala sesuatu. Kan jelas sekali. Ada sebagian orang suara jelas, ora paham. Jenengan sing ora paham, kemudian lantas mengeneralisir, pukul rata, gebyah, uyah berarti nas dalil tentang Asmaul Husna ora genah kabeh, ora genah menurut Rika. Ya. Kok kemudian Anda pukul rata semua orang, wis aja malah bingung kok, malah sutris engko dadi nek sino kowe gue. Subhanallah. Ya, tidak seperti itu. Ini makanya kita sering temukan ada sebagian orang, kenapa sih kayak stres? Karena terlalu mendalami ilmu agama jadi kayak ya subhanallah. Mau mendalami agama kok malah jadi stres. Ilmunya keduren gue, urung nyandak. Ya mungkin kalaupun ada kasus-kasus, seandainya ada kasus-kasus, itu mungkin belajarnya itu tidak pakai nopo? Tidak pakai tahapan. Memang betul, ilmu agama itu kan tidak satu level. Ya, jadi orang mau belajar itu ya memang pemula, terus nopo? Menengah, terus lanjutan. Itu memang seperti itu. Mungkin orang ini urung pemula wis langsung lanjutan. Mungkin seperti itu. Ya. Ya, nun sewu lah. Saya kasih ilustrasi beginilah. Bayi itu bisa makan nasi itu kan setelah melewati tahapan. Pertama nopo? Nasi. Berasi ya iki. Wis tau dadi bapak apa urung sih? Nasi, kok nasi? Asi. Habis asi apa? Pisang. Ya, pisang pun orang langsung dijejelakan.
Ora tau diramo apa gitu. Apa kan? Dikaro. Setelah itu baru pelan-pelan apa? Bubur. Setelah itu baru pelan-pelan ya nasi lembek, baru nasi. Apa jadinya kalau misalnya ada bayi baru lahir kon mangan sega peramaning? Apa yang terjadi? Ya, kesedak. Ya. Kalau bahasanya orang yang kabutan ilmu tadi stres ya. Karena tidak melewati tahapan. Kalau melewati tahapan tidak. Buktinya banyak bayi yang alhamdulillah sampai sekarang wis gede-gede kayak gini, ya. Artinya semuanya itu butuh tahapan. Semuanya itu butuh proses. Begitu pula mengenal Asmaul Husna. Aslinya itu mudah, cuman harus lewat proses. Harus ada muqaddimahnya. Ya. Makanya kan kita sekarang sudah pertemuan keberapa? Sekarang sudah pertemuan ke-5. Mungkin ada sebagian jamaah, kapan ngaji Asmaul Husna nih? Itu namanya tahapan. Ya. Kita ini masih alon-alon, pelan-pelan supaya bisa sampai ke sana. Ya. Segala sesuatu itu ada pembukaannya, ada muqaddimahnya, ada pemanasannya. Kalau orang olahraga tidak pakai pemanasan, apa? Kram. Ya, harus ada pemanasannya. Ya. Nah, salah satu yang perlu kita fahami sebelum kita mengkaji Asmaul Husna, dalil-dalil tentang Asmaul Husna itu aslinya mudah. Karena antara Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sami, Al-Basir, Al-Aziz, Al-Jabbar, ini maknanya beda-beda. Dan masing-masing punya makna yang jelas. Ya, masing-masing punya makna yang jelas. Dan setiap nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menunjukkan sifat yang cocok dengan nama itu. Contoh, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti Allah itu punya sifat kasih sayang. Setiap nama itu pasti mengandung sifat, dan sifat ini cocok seperti namanya. Berbeda dengan manusia. Berbeda dengan manusia. Ada manusia, maaf, namanya Sidik. Namanya apa? Sidik. Ki ora sengaja loh. Ya. Jadi bukan saya mikir-mikir siapa sih jenenge Pak Sidik ya. Enggak. Ini cuma sekedar apa? Contoh. Sidik itu artinya apa? Sidik artinya apa? Jujur. Apakah setiap orang yang namanya Sidik pasti dia punya sifat jujur? Pasti atau tidak? Tidak. Itulah manusia. Manusia itu antara realita dengan namanya sering berbeda. Betul namanya Sidik, tapi ternyata ada Sidik yang jujur, ada Sidik yang tidak jujur walaupun namanya Sidik. Kalau Allah tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Adil, Maha Adil, ya pasti realitanya Allah adil. Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Pasti semua ketetapan Allah itu bijaksana. Berbeda dengan manusia yang misalnya ada namanya manusia Hakim misalnya. Namanya sinten? Hakim misalnya. Belum tentu dia itu bijaksana. Ada orang hakim namanya tapi bijaksana, dan ada orang hakim namanya tapi tidak bijaksana. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Nama-nama Allah pasti mengandung sifat-sifat yang klop dengan nama tersebut. Sudah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Berarti dalil-dalil yang isinya Asmaul Husna ini jelas atau tidak? Jelas. Dalil-dalil yang berisi tentang sifat-sifat Allah ini jelas. Ustaz, tapi mungkin enggak ada sifat Allah yang samar? Mari kita lanjutkan. Nah,
وأما إذا أريد حقائق الصفات وكيفياتها فهذا من المتشابه الحقيقي الذي لا يعلم معناه إلا الله عز وجل فلا يعلمه من البشر أحد. Tapi kata beliau di sini, ketika kita berbicara tentang nama dan sifat Allah, kita bicara makna, itu jelas. Ar-Rahman maknanya jelas, Ar-Rahim maknanya jelas, Al-Malik maknanya jelas. Tapi kata beliau, kalau kita berbicara tentang hakikat, atau kita berbicara tentang kaifiyat. Kaifiyat itu adalah detil secara rinci. Detil secara rinci. Maka beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bahas tentang kaifiyatnya, tentang detilnya secara rinci, hakikatnya seperti apa, maka ini termasuk mutasyabih. Mutasyabih itu samar-samar. Bahkan tidak ada yang tahu manusia. Manusia tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Saya kasih contoh. Dalam surat Az-Zumar. Ayat apa? Surat Az-Zumar ayatnya 67. Surat apa bawah? Az-Zumar ayatnya 67. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Orang-orang kafir itu mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal nanti di hari kiamat bumi semuanya itu berada di dalam genggaman Allah. Apa? Bumi semuanya dalam genggaman Allah. Berarti Allah nanti di hari kiamat akan menggenggam apa? Bumi. Langit bagaimana? Was-samawatu matwiyatum biyaminihi. Adapun langit semuanya berarti pinten lapis? 7 lapis. Akan digulung hanya dengan satu tangan kanan Allah. Bumi berada dalam genggaman Allah. Langit 7 lapis digulung dengan satu tangan kanan Allah. Berarti di sini menyebutkan tentang tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ayat-ayat yang seperti ini, maka tidak boleh dibahas kaifiyatnya. Tidak boleh dibahas bagaimana bentuk tangan Allah. Tidak boleh. Karena itu termasuk mutasyabih. Termasuk sesuatu yang samar-samar. Bahkan tidak ada yang tahu bagaimana bentuk tangan Allah kecuali Allah saja. Maka jangan dibahas sudah. Bagaimana tangan Allah? Stop. Gak boleh dibahas. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena itu termasuk ilmu yang khusus hanya diketahui oleh Allah. Ini bicara kaifiyat, bentuk hakiki. Itu gak boleh dibahas. Sekalipun mau dibahas, ora bakal gutul. Apa nih? Otak kita ini gak akan bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena otak manusia itu terbatas. Sedangkan sifat Allah itu tidak ada batasnya. Masa sesuatu yang terbatas mau membahas sesuatu yang tidak terbatas? Yang gak mungkin. Gak akan sampai. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Al-Asma dan Sifat, dan isnad athar ini dinyatakan hasan oleh Imam Adz-Dzahabi, Ibnu Abbas pernah berkata, tafakkaru fi kulli syai'. Silahkan kalian renungkan
Silakan kalian bayangkan segala sesuatu, makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kalian renungi kebesaran gunung, keindahan, keluasan laut, keindahan makhluk-makhluk Allah, bunga-bunga. Silakan kalian bertafakur, kalian renungi semua itu. Kemudian apa kata beliau? Wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi jangan sekali-kali kalian bayangkan bagaimana bentuk zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tadi? Karena nggak akan pernah sampai, nggak akan mungkin. Karena Allah maha segalanya, sedangkan kita penuh kekurangan dari segala sisinya. Otak kita itu terbatas. Maka nggak usah melampaui kemampuan apa? Otak, stres. Ya. Mata kita ini terbatas, sebagaimana otak kita ini terbatas. Makanya Imam Syafi'i apa kata beliau? Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi, kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi. Akal itu ada batasnya, sebagaimana mata juga ada batasnya. Matanya dengan kita semuanya ada batasnya atau tidak? Ada. Berapa batasnya? Pinten batasnya? Ya beda-beda. Sing wis min akeh ya batasnya tambah pendek. Yang masih jernih ya batasnya. Tapi kan setajam-tajamnya mata kita. Apa kita bisa melihat siapa yang lagi jalan-jalan di Gunung Slamet? Bisa atau tidak? Nganggo keker Ustaz, pada baik tetap sulit. Ya. Berarti mata kita itu ada batasnya, otak kita juga ada batasnya. Maka nggak usah bahas yang detil-detil yang tidak mungkin untuk kita jangkau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sudah nggak usah mikir yang detil-detil tentang bagaimana bentuk sifat Allah yang jelimet, nggak usah, karena kita ini tidak akan mampu sampai ke sana. Terus yang kita bahas apa Ustaz? Tadi Ar-Rahman, terus Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Sami, Al-Basir. Itu yang kita bahas. Makanya nanti insya Allah kita nggak akan bahas yang tidak mampu untuk kita jangkau dengan akal kita. Kita hanya akan bahas sesuatu yang memang boleh untuk dibahas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tema baru, Asmaul Husna, berapa jumlahnya? Apa? Asmaul Husna, berapa jumlahnya? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.